Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas pertanyaan yang masuk di kolom komentar BFC mengenai apakah ilmu leluhur itu bisa diwariskan, dimasukkan ke dalam tubuh pewarisnya melalui mimpi atau tidak. Nah, jadi pertanyaan ini yang akan BFC bahas pada video kali ini. Dan bagaimana keseluruhan pembahasan pada video kali ini, tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alamin. Puji dan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul berjumpa di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat maka kita akan menjadi golongan umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan mengenai ilmu leluhur itu bisa diwariskan atau tidak melalui mimpi, ada baiknya sahabat BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi menceritakan hal-hal gaibnya, mistisnya, atau mungkin keluhan-keluhan penyakit segala macam, bisa DM di IG-nya Bapak Fahmi Channel yang ada nanti di bawah layar. Bisa di situ di follow dan di DM. Insya Allah melalui IG itu kita akan berkomunikasi. Insya Allah akan BFC jawab secara satu persatu. Berhubung karena sahabat BFC semakin hari semakin banyak, kita mungkin ya masalah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu mungkin agak perlahan, pelan-pelan, tapi insya Allah pasti akan kita balas, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kita kembali kepada pembahasan video kita kali ini. Kebetulan beberapa hari yang lalu ada komentar yang masuk mempertanyakan tentang apakah ilmu leluhur itu bisa diwariskan atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui mimpi. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan tersebut, mungkin kalau kita koreksi di video-video sebelumnya sudah ada menyinggung hal ini juga, tapi untuk memperjelas lagi, untuk memperbaharui informasi lagi, BFC akan mengulang. Gitu. Jadi masalah ilmu leluhur itu bisa atau tidaknya disampaikan melalui mimpi itu jawabannya adalah bisa. Banyak memang pewaris-pewaris ilmu leluhur yang memang mendapatkannya itu melalui mimpi. Dasarnya itu melalui mimpi. Ya contohnya seperti BFC juga pernah melalui mimpi dan lebih banyak tapi melalui penyampaian bahasanya itu kayak bahasa mungkin biar mudahnya itu wajengan gitu. Ketika ada masalah datang wajengan, kita ada masalah datang nasihat. Ketika ada masalah mungkin ataupun ada orang yang bisa dibilang berobat atau apa itu datang wajangan tuh, misalnya kabar informasi itu datang atas izin Allah, dan tinggal kita lagi yang mengoreksinya gitu, baik atau tidak, menyalah aturan agama atau tidak. Nah, jadi
Tapi di saat perjalanan spiritual gitu di BFC, menemukan orang-orang yang memang kita bilang menguasai tersebut. Ketika kita mendapatkan informasi ataupun keilmuan dari leluhur melalui mimpi itu, kalau kita tidak melakukan mungkin bisa dibilang mencari guru yang memang secara nyata, itu bisa menyalahi aturan gitu, menyalahi aturan agama, karena kita tidak bisa menunjukkan siapa yang mengajari kita, siapa yang memberi informasi tersebut gitu. Misalnya kalau kita tidak belajar gitu, ataupun tidak berguru. Jadi misalkan seperti ini, ketika BFC mendapat mungkin informasi segala macam, ketika memang sudah ada guru yang memang membimbing, kita bisa mempertanyakan apakah ini salah, apakah ini betul. Ketika memang kita masa belajar, mungkin ketika nanti kita menjadi seorang guru, kita juga harus bisa membimbing murid-murid kita. Ketika dia bertanya, maka kita arahkan kepada jalan yang benar, jangan sempat menyalahi aturan. Karena masalah seperti ini kadang tipis gitu, antara kesalahan sama kebenaran itu tipis, karena bisa saja yang dianggap benar itu salah dan dianggap salah itu benar gitu. Jadi kita harus memang betul-betul memperhatikan. Makanya ketika Anda mendapat mimpi, kita kan tidak bisa memastikan ini siapa ini. Bisa saja dia mewujud seperti sosok yang memang alim, tapi sebenarnya dia adalah sosok yang memang negatif. Nah, karena dari keilmuan leluhur itu ada yang positif dan ada yang negatif. Tidak semuanya positif, pasti ada yang negatif gitu. Dan ini yang harus kita pahami gitu, bahwasanya ketika kita mendapat keilmuan dari mimpi, kita harus memang memperbaikinya dengan cara mencari guru yang memang sama seperti kita makhluk gitu, manusia gitu. Mereka juga makhluk, cuman berbeda alam, berbeda dimensi. Ketika orang bertanya, siapa gurumu, siapa yang mengajarimu, kita tidak bisa mengasih tahu siapa gitu. Karena mereka tidak ada di dunia ini, isinya tidak ada di alam yang nyata ini gitu. Mereka ada di alam gaib gitu. Ketika orang awam bertanya itu, siapa gurumu, pasti kita tidak bingung. Mereka tidak bisa melihat yang hal-hal seperti itu. Kalau kita berbicara dengan sesama, mungkin bisa, oh si Anu yang ininya, si Anu yang ikut sama dia, tahu gitu. Tapi yang orang-orang awam, misalnya kita siapa gitu, yang mau menunjukkannya kepada siapa. Tapi ketika BFC punya guru, siapa gurumu, si Anu, ada orangnya, kita bisa ajak, kita bawakan isi Anu, kalau nggak ayo gitu, ini guru saya gitu. Secara nyata ada gitu. Tapi ketika tidak ada, maka kita harus berhati-hati. Itu berhati-hati dalam arti kita bisa terjebak. Makanya video yang sebelumnya itu ada tentang kita harus berguru atau tidak. Ada di video-video sebelumnya, coba dilihat itu kan. Apakah seorang pewaris ilmu leluhur itu harus berguru atau tidak? Di situ BFC jelaskan. Nah, jadi kalau memang kita mempunyai gitu, misalnya terah keturunan, memang kita pun dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala itu kemampuan gitu, maka kita harus mencari yang memang bisa membimbing kita, sama seperti kita sekolah SD, SMP, SMA atau SMK. Ketika kita membaca buku, kita baca terus sampai habis gitu. Tapi kita tidak bertanya kepada guru, maka ini bisa salah pemahaman. Maka kita bisa salah jalan. Tapi ketika baca, ada yang mengganjal, ada yang mungkin kita bingung, kita bisa kita bertanya sama guru, pasti guru meluruskan. Meluruskan sebagaimana mestinya, sebagaimana sebenarnya prosesnya itu gitu.
baik itu misalnya contohnya pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana mungkin caranya mengarang pantun gitu kan, ya pastinya ada tuh tekniknya gitu, gurunya lah yang mengajarkannya. Nah, ketika tidak diajarkan, tidak dikasih triknya, kita bisa salah. Memang betul ada pantun, cuman mungkin tidak memenuhi syarat. Ketika ingin diperlombakan, bisa saja kalah gitu. Jadi ketika kita dalam ilmu spiritual juga seperti itu. Nah, kita harus mempunyai guru yang memang betul-betul sosok manusia lah gitu kita bilang. Mau itu kiai atau segala macam, itu terserah kita siapa. Ketika hati merasa cocok dengan seseorang tersebut, ya silakan, tidak ada paksaan. Karena BFC juga perjalanan spiritualnya seperti itu. Banyak orang yang ditemui, banyak orang yang bisa, tapi baru sekarang BFC menemukannya. Selama 2 tahun perjalanan, BFC baru menemukan orang yang tepat sekarang, berapa bulan yang lalu gitu. Nah, jadi intisarinya, kuncinya ketika untuk pertanyaan tersebut, jawabannya itulah bisa diwariskan melalui mimpi, tapi harus diperdalam, harus dicari gurunya agar tidak salah jalan dan tidak salah pemahaman. Nah, jadi itu saja pesan BFC pada video kali ini, pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan sehat panjang umur. Kita bisa berjumpa lagi pada video-video seterusnya yang akan BFC buat di bawah Pami Channel. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.